Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Maulana dari kelompok 5. Pada video kali ini kelompok kami akan mempraktekkan bagaimana caranya menginstalasi sebuah monitoring jaringan yaitu KAKTI di CentOS 7 menggunakan VirtualBox. Yang pertama, kita masuk dulu ke CentOS kita yang ada di VirtualBox. Kemudian kita ke device. Di sini di device kita ke network and setting, lalu kita pilih bridge adapter, lalu sesuaikan adapter yang kita gunakan untuk bersambung ke internet. Lalu kita masuk dengan user root, lalu kita IP ya. Nah, di sini saya sudah ubah IP-nya dari DHCP menjadi static. Lalu kita tes ping apakah masuk internet atau tidak. Kita ping ke 88.8. Ketika perintah ping 8.8.8. Nah, sini sudah masuk. Ketika sudah, kita akan clear terlebih dahulu untuk membersihkan worksheet-nya. Lalu kita akan install Apache terlebih dahulu. Ketika perintah yum install http min default min y, kemudian enter. Lalu kita tunggu hingga selesai. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita akan install juga yang namanya MariaDB. Ketika perintah yum install MariaDB min server min y. Kita tunggu. Jika sudah, kita akan lanjut ke perintah berikutnya. Ketika perintah yum install php min mysql, php min vir, php min command, php min gd, php min default, php min mbstring, php min cli, kemudian min y. Kita enter. Kita tunggu hingga selesai. Lalu kita akan install snmp. Ketika yum install php min snmp min y. snmp min y. Enter. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu yum install net min snmp min utils, net min snmp min libs, kemudian min y. snmp min libs. Jika sudah enter, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kita install red tool-nya terlebih dahulu. Ketika yum install red tool min y. Kemudian kita tunggu. Nah, sini sudah selesai. Kita aktifkan Apas, MySQL, dan snmp-nya. Kita akan perintah systemctl start snmpd, kemudian systemctl snmpd. Kemudian kita aktifkan MariaDB-nya, system start MariaDB, system enable MariaDB. Kemudian kita start http systemctl set httpd enable httpd. Oke. Jika sudah, kita akan install wget terlebih dahulu. Ketika perintah yum install wget min y, kemudian enter. Lalu kita lagi ke perintah yang kedua, yaitu wget http //dl fedora_project.org/fab/eval min release min latest min 7.noir.rvm. Jika sudah enter, kita tunggu hingga downloadnya selesai. Selanjutnya kita ketikkan perintah rpm min vh eval min release min latest min 7.noir.rpm 7
noah.rpm. Jika sudah, kita enter di sini. Lalu kita akan install Kakti-nya. Ketikanya install Kakti mini. Sebentar. Enter. Oh maaf, itu yang salah. Ya. Install Kakti. Sebentar. Kita klik dulu. Ya, install Kakti mini. Buat enter. Sini prosesnya agak lama. Saya akan percepat saja. Jika sudah seperti ini, kita ketikkan perintah mysql insecure mysql _secure installation. Kita clear terlebih dahulu mysql insecure installation. Kemudian enter, kemudian dia masukkan passwordnya, kemudian ya sampai selesai. Nah, kemudian kita masuk ke MySQL kita, MySQL menu root minpack, lalu masukkan password yang tadi sudah dikonfigurasi. Lalu kita akan ketikkan perintah di bagian sini. Kita akan membuat database terlebih dahulu. Kita create database Kakti, kemudian di sini grant all on Kakti tanda bintang to Kakti at localhost identified by, kemudian saya akan beri si TKB. Nah, untuk TKB ini sebenarnya bebas sih mau password untuk masuk nanti ke Kaktinya. Kita mau flow privilege. Untuk masalah password yang TKB itu bisa angka atau juga huruf, boleh, itu terserah. Privilege. Kemudian enter. Lalu kita quit sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketika perintah yang berikutnya yaitu rpm minql Kakti garis ke atas yang ada di atas center, kemudian grep kakti.sql. Kakti.sql. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita ketikkan perintah untuk mengimport database Kaktinya. MySQL menu Kakti minp Kakti tanda kurung /user /doc /kakti -1 -2.15 /kakti.sql. Bentar ya, ada salah. Maaf, untuk TKB-nya itu ganti Kakti. Kita MySQL Kakti. Bentar. Kakti. Enter, masukkan passwordnya itu yang 12 yang sudah dikonfigurasi di MySQL ya. Bukan yang TKB itu. Jika sudah, kita masuk sini. Sini sudah masuk ke Kaktinya. Lalu kita akan pergi ke nano /etc /kakti db.php. Nah, kita akan konfigurasi untuk database dan password yang akan masuk ke Kakti nanti. Jika sudah, kita klik enter. Lalu kita ubah baris yang namanya database username. Di sini
kita ganti kakti user jadi kakti. Kemudian untuk database password kita ganti tkb yang sudah dikonfigurasi tadi. Oke, jika sudah seperti ini kita ctrl-x. ctrl-x, kemudian enter. Lanjut, kita akan mendaftarkan si DB ini yang sudah dikonfigurasi tadi ke firewallnya. Ketika perintah firewall min cmd min permanen min zone sama dengan public min add min service sama dengan http, kemudian enter. Sudah sukses, lalu kita reload firewallnya. Kita klik reload. Oke. Kemudian kita akan konfigurasi apa untuk kakti. Ketikkan perintah nano/etc sini submit kayak tadi. Kita clear terlebih dahulu. Kemudian kita klik nano/etc httpd/config.d/kakti dan .nf. Lalu kita enter. Lalu kita ubah required host lokalnya menjadi required all granted. Lalu kita ke bawah, kita allow from localhost-nya ganti jadi all. Jadi allow from all. Lalu kita ctrl-x jika sudah dirasa benar. Kemudian Y. Enter. Kita clear terlebih dahulu. Kita akan reset terlebih dahulu HTTP-nya. Ketika kita perintah system start httpd.service. Lalu di sini kita ketika perintah juga /etc/cron.d/kakti. Kemudian hilangkan tanda pagar yang ada di sebelah kiri ini. Sebentar. Kemudian jika sudah, kita ctrl-x lagi. Kemudian Y dan enter. Sebentar. Selanjutnya kita akan memberikan hak akses kita ke database user dalam privilege. Kita masuk lagi ke MySQL, ketikkan MySQL, menu root min p MySQL, tanda kurung /user/r/mysql/mysql _test_data _timezone.sql MySQL /timezone.sql data.timezone.sql. Nah, masukkan passwordnya. Sini 12 3B. Lalu kita masukkan perintah grant selection all MySQL time _zone _name to kakti localhost @localhost. Lalu kita privilege, lalu kita quit di sini. Lalu kita ketikkan juga perintah nano/etc/php.ini. Kemudian enter.
Kemudian kita cari date.time zone di sini. Untuk pengaturan waktu yang kita gunakan. Sebentar, mana ya? Sini atas, ke atas lagi. Sebentar, saya cari dulu. Ini bagian atas ya. Kita ke atas saja. Bagian atas. Data time zone. Data time zone. Nah, di sini data time zone-nya kita hilangkan tanda titik komanya, lalu kita isikan Asia/Jakarta. Jakarta. Jika sudah, kita ketikkan Ctrl Y, Ctrl X, Y, udah enter. Selanjutnya kita maksudnya ketikkan perintah send force 0. Send force. Sebentar, clear dulu. Kita ketikkan send force 0. Maaf ya, salah. Send force 0. Lalu kita akan untuk disable yang namanya C Linux-nya. Kita ketikkan nano ctc c Linux /config untuk disable C Linux-nya. Enter. Sebentar. Lalu di sini kita buka file C Linux-nya. Lalu dari C Linux ini kita ubah jadi disable. C Linux type-nya tetap targeted. Kemudian kita ctrl X, kemudian Y, lalu enter untuk menyimpan. Lalu kita masuk ke browser. Di sini browser yang ada di Windows. Sebentar, klik. Sebentar, lalu kita masuk ke browser di sini. Lalu ketikkan IP yang ada di CentOS 7 tadi yang sudah kita konfigurasi. Saya masukkan di 192, 168, 100, 100. Kemudian di belakangnya kita kasih /kakti untuk masuk ke kaktinya. Di sini untuk login dari awal kita masukkan dulu
username-nya yaitu admin dan passwordnya juga admin. Kemudian kita login. Sebentar, ini ada yang salah sedikit. Kan kakti. Oke, kita hapus dulu sebentar. Ada yang salah. Kita masukkan di sini admin, kemudian passwordnya juga admin. Lalu kita login, kita oke. Nah di sini kita akan buat password baru. Courage admin password kita masukkan yang tadi sama seperti yang awal, admin. Kita masukkan courage passwordnya admin. Kemudian new passwordnya itu bebas, tapi harus mengandung angka huruf besar dan kecil. Sebentar, aku kurang ya. Dan yang penting itu minimalnya itu 8 karakter. Kita namakan saja. Satu. Sebentar. Saya namakan passwordnya itu. Saya akan masukkan passwordnya terlebih dahulu. New password sih korek. Ntar ini salah. Masih percobaan. Kita masukkan yang passwordnya di sini. Saya masukkan nama saya, kemudian nama angka NIM saya. Jika sudah ada checklist 2 seperti ini, kita klik log, simpan save. Lalu kita di sini akan ubah tampilan menjadi dark. Nah, di sini sudah menjadi dark. Lalu kita klik accept GVL. Jika sudah di checklist, kemudian kita pilih again. Nah, di sini masih ada tanda merah pada status untuk memory limit, maximum executions, dan juga the time-nya. Nah, untuk bagian atas ini yang warna merah, yang pertama yang PHP recruitment, yang PHP recommended masih warna merah. Sini sebentar. Jika seperti ini, kita kembali lagi ke kaktinya, lalu kita masuk ke nano/etc/php.ini lagi yang tadi, lalu kita enter. Nah di sini kita cari yang namanya memory limit. Sebentar, cari memory limit. Memory limit. Sebentar, agak lama. Nah, kita ganti sesuai yang tadi yang ada di browser, itu minimalnya 800. Lalu kita, jika sudah oke, kita cari dengan ctrl W untuk mencari perintah berikutnya. Oke, kita carikan max score execution.
Lalu kita ganti di sini juga untuk datetime-nya menjadi Asia Jakarta, kita pakai tanda kutip. Jika sudah, kita sistem setelah restart httpd.service untuk merestart Avast-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Jika sudah, kita kembali lagi ke browser, lalu refresh. Nah, di sini sudah ada tanda oke ke atas dengan warna hijau. Tanda oke dengan warna tanda hijau ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjut. Lalu kita next saja di sini ya. Next. Kemudian kita next. Next lagi. Lalu kita checklist pada bagian I have. Lalu next. Nah, di sini kita ganti dari file jadi 30 second dan count internalnya jadi every month. Sebentar, ada yang kurang kayaknya. Oh, ini untuk IP-nya kita kasih IP yang kita gunakan saat ini untuk internet, yaitu kita 192.68.100.0/24. Jika sudah, kita next lagi di sini. Pada bagian database collection itu ada perintah yang namanya alter database. Alter database kakti dot sebentar. Slash database kakti SQL ya. Username. Nah, yang di database collection perintah MySQL itu kita masukkan ke database kita dari MySQL di CentOS. Ketikkan perintah database kakti karakter set UTF time4 collection UTMV MB 4 underscore Unicode underscore CI titik koma. Lalu kita ketikkan lagi plus privilege tanda titik koma, udah enter, kita quit dulu di sini. Nah, jika sudah, kita kembali ke browser yang tadi. Sebentar. Nah, di sini sudah. Lalu kita next saja, kita checklist next dan tunggu hingga instalasinya selesai. Kemudian kita get started untuk memulai masuk ke dalam kaktinya untuk memonitoring juga. Oke, sini sudah. Lalu kita ke setting dulu di sini, kita ke apps. Lalu kita pilih optional features. Nah, di sini kita akan install yang namanya SNMP terlebih dahulu. Kemudian kita klik add features. Lalu kita cari ke bawah yang namanya SNMP. Nah, di situ kita klik satu kali lalu install. Nah, di sini kita tunggu hingga instalasinya selesai. Jika sudah terinstall SNMP-nya, nah, kita kembali lagi ke browser kakti kita, ke browser Chrome yang sudah dimasukkan ke browser kakti. Di sini kita akan masuk ke control panel terlebih dahulu. Sini kita cari yang namanya service. Bentar, saya cari dulu. Nah, di sini kita pilih yang namanya view local service. Sebentar, salah saya. Pilih
Ini bukan ya, bukan. Saya akan keluar terlebih dahulu di sini. Nah, di sini view local service-nya. Lalu kita cari yang namanya SNMP service. SNMP service. Nah, itu ada paling bawah tuh. Server. Kita cari dulu. SNMP service. Yang service yang atas ya, bukan yang tab. Oke, kita klik. Oh, salah di sini. Maaf. Di sini saya salah kayaknya. Yang tab. Oh. Service. Tab. Ada. Bukan. Mohon maaf ini salah dari videonya. Nah, kita keluar dulu. Nah, kita pilih yang service dulu. Lalu kita ke agents. Lalu fisikalnya kita centang. Dan juga untuk data-nya juga kita centang di sini. Data linknya kita centang. Kemudian ke tab lagi di sini. Nah, di sini kita accept SNMP. Lalu kita apply dulu. Jika sudah, kita kembali ke browser Kakti. Lalu kita di sini akan membuat sebuah perangkat baru. Yaitu laptop kita atau komputer kita. Sini kita klik add. Kemudian kita namakan PC. Jika sudah, kita ke komen. Di sini kita masukkan IP yang ada di komputer kita. Kalau kita ganti tinggal Windows device, kemudian save. Nah, di sini belum selesai ya. Nah, di sini masih ada masalah. Kalau kita kembali ke SNMP service kita, lalu kita klik security, lalu kita di sini klik yang namanya add. Kita isikan public kita add di sini. Add. Kita lalu kita resume di sini. Masih belum ya? Sebentar. Masih belum. Kita ke bawah lagi coba. Kita lihat lagi pengaturan SNMP-nya. Ada yang kurang kayaknya. Coba kita return. Down ya. Sebentar, kita klik lagi. Nah, di sini sudah ada. Kita save. Kita dan tampilannya akan seperti ini. Recovery. Untuk statusnya, jika sudah seperti ini, kita akan ke Grab, lalu pilih default free, lalu kita akan masuk ke local Linux machine. Lalu kita kesini lagi ke konsol, kita ke setting, lalu kita pilih yang namanya valid. Di sini kita ganti every-nya jadi every 30 seconds. Every 30 seconds-nya kita ganti ke 10, yang lebih kecil aja. Lalu kita save. Sebentar. Kita save. Jika sudah, kita kembali ke konsol kayak. Lalu kita create grabs. Lalu kita masukkan semanual. Lalu kita ganti in out
breakfastnya jadi in/out bytes. Slash out byte, kita klik saja di sini. Lalu kita klik tanda bulatan itu yang ada di data query SNMP. Sini kita checklist yang namanya virtual memory dan juga physical memorinya. Checklist dulu physical memory, virtual memory, lalu totalnya juga sama, kita checklist juga. Kemudian pada bagian data query SNMP interface-nya kita klik juga. Mohon maaf ya, jadi reset lagi. Tapi untuk checklist-nya itu sama kayak yang tadi. Sebentar, ini kurang kayak. Nah, untuk bagian interface kita pilih adapter yang ada di PC atau laptop kita yang terhubung ke internet. Di sini saya menggunakan jaringan WiFi. Di sini untuk adapternya itu Qualcomm Atheros QS A99. Lalu kita cari di sini untuk Qualcomm-nya. Oke, di bagian yang kedua. Sebentar. Lalu kita cari Qualcomm Atheros. Ya. Nah, itu ada Qualcomm Atheros. Sudah banyak ya. Oke. Sama broadcastnya juga sama. Broadcast. Sebentar. Kita cari lagi, coba ada yang lain. Atau kita pilih. Nah, kita pilih saja yang WiFi WV 8.0.mark ini. Sesuaikan dengan adapter WiFi yang kita pakai saja. Sebentar kita kasih. Nah, kita pilih wireless 1 ya. Kita pilih wireless 1, kita centang. Sudah, kita ke total juga centang sini. Memori sama physical memorinya kita centang juga. Lalu kita ganti outputnya jadi in atau out bytes. Kita create di sini. Nah, sini sudah berhasil dibuat ya untuk monitoringnya. Di sini kita kembali ke graphs, lalu kita di sini kita ke kurva yang itu yang paling kanan. Kalau kita ganti any-nya menjadi PC kita, itu PC mau. Saya akan refresh dulu di sini sebentar, ada yang kurang kayak gini. Nah, ini untuk tampilan monitoringnya dari mulai CPU, prosesor, tadi dan juga ke bawahnya ada banyak lagi untuk monitoring ini. Sebentar saya ganti terlebih dahulu apa ya. Kita ke kolom, coba ganti dulu. Jadi berapa? Totalnya ada 8 kolom. Kita refresh sini. Di sini grafiknya belum terlalu signifikan, maksudnya itu belum kelihatan. Masih abstrak ya. Lalu kita akan masuk kemana lagi? Sebentar. Columns-nya jadi 2, coba 3. Columns-nya jadi 2 aja. Lalu kita ke menu yang garis 3 ini di atasnya, yang di samping kurva yang paling kanan. Sebentar, kita setting dulu lah. Sini kita setting manual input.
Sebentar, ini agak lama. Nah, di sini kita akan ke garis 3 ini, lalu kita pilih yang namanya PC kita, itu terserah yang mau CPU, suggestion, plugin, features, traffic. Lalu kita pilih yang CPU dulu aja untuk monitoring kali ini. Lalu kita pilih namanya garis, maksudnya tanda panah ke kanan dengan tanda warna hijau, lalu kita ganti jadi 30 seconds. Dan juga untuk 10 secondsnya kita ganti juga ke 1 seconds untuk melihat perkembangan dari monitoring ini. Di sini saya CPU. Nah, di sini untuk CPU sendiri saya sudah monitoringnya. Dan ini adalah tampilan monitoring dengan menggunakan kakti. Nah, untuk ini masih CPU ya. Untuk memori networknya ke bawah masih banyak tampilannya. Ini untuk CPU-nya. Dan untuk jaringannya itu ada pilihannya juga, itu traffic dan juga wifi di situ. Nah, kita tinggal monitoring saja di sini. Kita lihat lagi isi totalnya ganti 30 seconds. 1 seconds ya udah ya. Ini hampir sama yang di komputer juga untuk monitoring ini. Kalau dibandingkan di Task Manager itu sama sebenarnya. Dan mungkin di sini sudah beres ya untuk monitoring dengan menggunakan kaktinya. Sampai instalasi. Untuk perangkatnya bisa dipilih sesuai keinginan saja. Oke, mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap belajar. Jadi sekian dari saya dan juga kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.